Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Tangkar dengan NIM F221-21068. Saya Farik Alfaruk dengan NIM F221-21031. Kami dari Prodi S1 Arsitektur Universitas Tadulako akan mempresentasikan tugas kami mengenai konsep upper struktur, yaitu slope, kolom, dan balok. Oke, jadi langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materi. Jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan struktur atas atau upper struktur merupakan komponen penting dalam sebuah bangunan yang bertanggung jawab untuk menopang dan melindungi bagian atas dari sebuah konstruksi. Elemen-elemen struktur atas ini meliputi atap, langit-langit, dinding atas, serta sistem struktur vertikal seperti kolom dan balok. Masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang saling terkait, membentuk suatu kesatuan struktur yang kokoh dan tangguh. Pemilihan jenis material serta sistem konstruksi yang tepat untuk struktur atas akan sangat menentukan kemampuan bangunan dalam menanggung berbagai beban, baik beban mati, beban hidup, maupun beban lateral akibat angin atau gempa. Selain itu, struktur atas juga memiliki peran penting dalam menciptakan estetika, kenyamanan, efisien bangunan secara keseluruhan. Pengertian pondasi. Struktur atas adalah bagian dari konstruksi bangunan yang terletak di atas struktur bawah dan berfungsi untuk menopang dan melindungi bagian atas bangunan. Elemen-elemen struktur atas meliputi 1. Slope ring balok, berfungsi mengikat dinding, meneruskan beban ke pondasi, dan memberikan kekakuan. Terbuat dari beton, bertulang atau baja. Ditempatkan di bagian atas dinding. 2. Balok, elemen struktur horizontal untuk meneruskan beban dari plat lantai atap ke kolom. Jenis balok, balok induk, balok anak, dan balok cantilever. Terbuat dari beton, bertulang atau baja. 3. Kolom, elemen struktur vertikal yang untuk meneruskan beban dari balok ke pondasi. Jenis kolom, kolom praktis, kolom struktural, dan kolom keliling. Terbuat dari beton bertulang atau baja. Harus kuat menahan beban aksial, lateral, dan kombinasinya. Struktur atas harus dirancang dan dibangun dengan baik agar dapat menopang dan melindungi bangunan secara keseluruhan, serta memberikan kenyamanan, keamanan, dan estetika yang baik bagi penggunanya. Karakteristik atau profil bangunan bentang lebar. Kolam renang Olimpik adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk kompetisi renang dengan ukuran standar internasional, yaitu panjang 50 meter, lebar 25, dan kedalaman minimal 2. Dirancang untuk kompetisi tingkat tinggi, kolam ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kamar ganti, tribun penonton, dan zona pemanasan. Dinding kolam terbuat dari beton bertulang, dilapisi keramik atau PVC dengan sistem filtrasi canggih untuk menjaga kualitas air. Tapak. Tapak berada di Palupi, salah satu kelurahan di Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang terletak di Jalan Patung Singa. Adalah area strategis dengan potensi tinggi untuk pembangunan kolam renang Olimpik. Ukuran 3.100 meter per kubik. Lokasinya yang mudah diakses, karakteristik lahan yang luas dan datar, serta lingkungan sekitar yang ramai dengan fasilitas publik menjadikannya menarik bagi pengunjung. Area ini mendukung pengembangan infrastruktur olahraga dan rekreasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan dan mengelola drainase agar pembangunan berlangsung berkelanjutan. Dengan demikian, lapak ini menawarkan peluang yang menjanjikan untuk proyek yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep struktur atas. Struktur atas pada bangunan kolam renang Olimpik memiliki peranan krusial untuk memenuhi standar fasilitas olahraga kelas dunia. Salah satu tujuannya adalah menyediakan naungan dan perlindungan bagi atlet, pelatih, dan penonton dari faktor iklim, menjaga kondisi air dalam tetap optimal untuk bertanding. Selain itu, struktur atas harus dirancang dengan sangat baik untuk menjamin keamanan dan kestabilan bangunan, maupun menahan berbagai beban statis maupun dinamis. Stabilitas struktur atas yang tinggi akan mencegah deformasi atau keruntuhan, serta dapat mengakomodasi fasilitas pendukung seperti sistem pencahayaan, tata suara, dan utilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara olahraga kelas dunia. Dasar pertimbangan beban dan pembebanan. Struktur atas harus mampu menahan beban-beban yang bekerja
Keamanan struktural. Struktur atas harus dirancang dengan faktor keamanan yang tinggi untuk mencegah terjadinya kegagalan struktur, durabilitas, dan ketahanan. Struktur atas harus memiliki durabilitas yang tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Konsep upper struktur. Analisis jenis-jenis upper struktur. 1. Slope, kolom, dan balok beton bertulang. Material beton bertulang merupakan pilihan utama untuk bangunan kolam renang Olimpik. Memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi untuk menahan berbagai beban, seperti beban atap, dinding, serta beban hidup dari aktivitas dan penonton. 2. Slope, kolom, dan balok baja. Slope, kolom, dan balok ini terbuat dari profil baja seperti baja white flange atau baja hollow. Digunakan pada konstruksi bangunan modern atau dengan bentang lebar. Memiliki kekuatan yang tinggi namun lebih mahal dibandingkan material beton. Analisis kecocokan. Pemilihan antara material baja atau material beton bertulang tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi pondasi. Pada pondasi yang kurang baik, slope baja lebih cocok karena memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Beban bangunan. Jika beban bangunan besar, kolom baja lebih sesuai karena lebih kuat menahan beban. Biaya. Jika biaya menjadi pertimbangan utama, material beton bertulang mungkin lebih cocok karena biayanya lebih murah. Ketersediaan material dan tenaga ahli. Ketersediaan material dan tenaga ahli itu dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan jenis slope, kolom, dan balok. Dalam praktiknya, kedua jenis material memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, baja memiliki keunggulan lebih terhadap bangunan bentang lebar. Konsep upper struktur, output. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk kondisi proyek ini, penulis merekomendasikan penggunaan material baja dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Kondisi pondasi. Pada proyek ini, kondisi pondasi kurang baik, sehingga material baja lebih cocok karena memiliki kekuatan yang lebih tinggi untuk menahan beban. 2. Beban bangunan. Bangunan yang akan dibangun memiliki beban yang cukup besar, sehingga material baja yang lebih kuat akan lebih sesuai. Biaya. Meskipun biaya awal material baja lebih mahal, namun biaya perawatan dan perlindungan terhadap korosi dapat diminimalkan dengan pemilihan material dan perlakuan yang tepat. 4. Ketersediaan dan material dan tenaga ahli. Pada lokasi proyek, ketersediaan material dan tenaga ahli untuk pemasangan slope, kolom, dan balok baja dinilai cukup memadai. Dengan pertimbangan kondisi pondasi yang kurang baik, beban bangunan yang cukup besar, serta ketersediaan material dan tenaga ahli yang mendukung, penggunaan material baja dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai untuk proyek ini. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.